Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah. Mari kita awali pengajian ini dengan berdoa bersama-sama. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan malam ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan keselamatan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata sampai awal Juli ini belum bisa kembali ke pengajian offline semuanya. Walaupun ada streaming, tetapi kalau untuk KSS-nya memang ilmunya dapat, tapi spiritualitasnya berbeda. Maka pengajian KSS yang dimulai dari bayani spiritual yang baru kita lakukan 2 kali pertemuan belum bisa kita mulai sekarang. Sekarang ini masih KSS lanjutan yang dulu, yang menjelang wisuda itu. Jadi KSS lebih banyak menampung atau menjawab pertanyaan jamaah, bukan kuliah bayani spiritual. Lebih ke burhani ya, kalau praktis itu burhani spiritual namanya. Jadi kalau bayani itu teoritis, lebih kepada teks. Kalau irfani itu teoritis, lebih kepada pengalaman spiritual atau hikmatut tasyri'. Kemudian kalau burhani spiritual itu lebih kepada praktek spiritual. Ada pengakuan orang yang ngaku, disebut orang pinter, ngaku bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa manggil malaikat Jibril, bisa manggil malaikat-malaikat yang lain. Bukan hanya manggil, kalau yang kemarin kita jelaskan tuh mengaku manggil, tapi alhamdulillah sudah istighfar, sudah bertaubat, sudah tidak lagi. Tapi kalau ini tidak, ini perilakunya mirip orang kesurupan. Kalau orang akan berdialog dengan jin, kan biasanya jin itu dimasukkan ke manusia sebagai mediator. Memang hanya itu yang bisa. Sebab kalau langsung ya susah, bisa sih tapi susah. Apalagi kalau melihat, itu memang hampir mustahil kalau melihat aslinya jin. Kalau yang bisa melihat adalah melihat jelmaan jin, baik berupa binatang maupun berupa manusia. Tapi kalau untuk berkomunikasi memang pakai media manusia yang bisa bicarakan manusia. Itu jin bisa. Ini malaikat Jibril lagi. Tapi yang dipakai doa-doanya doa-doa Islam, syahadat. Juga ya kalimat thayyibah. Tapi saya merasakan dan meyakini pasti jin, bukan malaikat. Andai kata benar pengakuan dia bisa memasukkan roh atau memasukkan sesuatu untuk dirinya, kemudian dia berbicara atas nama yang dimasukkan itu, malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad SAW. Pimpinan seluruh malaikat disebut ar-ruh, bahkan Ruhul Qudus. Itu top ya, makhluknya Allah SWT. Selain Nabi Muhammad SAW itu yang paling top ya malaikat Jibril itu. Tidak mungkin diundang manusia biasa, tidak mungkin. Nabi Muhammad saja tidak pernah mengundang. Didatangi Nabi Muhammad atas utusan Allah SWT. Ini tidak mengundang.
Apalagi mohon maaf ya, ngundangnya dengan rokok. Kalau ngerokok baru satu belum bisa, harus 3. Malaikat Jibril itu anti rokok. Saya kasihan. Tapi memang ini juga punya kekuatan spiritual, jadi tidak bisa dilumpuhkan kayak tukang-tukang santet itu, tidak bisa. Lain. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, moga-moga saya tetap ikhlas. Itu ilmu yang dulu saya tekuni dulu itu waktu saya masih di pesantren, masih muda dulu, ilmunya mirip-mirip seperti itu. Tapi saya tidak pernah mengaku ini, mengaku tidak pernah. Tapi ilmunya memang ilmu gado-gado. Apa yang saya istilahkan sebagai grey magic, ilmu spiritual yang abu-abu, yang Islam tidak jelas, murni ilmu hitam juga bukan. Jadi tolong penjenengan kalau lihat videonya ya tidak usah dipikir, tidak usah dipercaya. Kalau sekedar nonton sebagai ibroh silahkan, sebagai pelajaran bahwa kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita tidak termakan, tidak termasuk mempelajari dan memiliki ilmu seperti itu. Dia mengatakan bahwa Allah SWT memberi dia keris. Ada kerisnya, memang ada, ditemukan di entah di kedalaman berapa gitu, pokoknya di dalam tanah. Itu pengakuannya ini langsung diberi oleh Allah SWT. Gusti Allah diakoni kayak keris. Keris itu 99,9% pasti ada jinnya. Yang sudah saya lihat loh, tidak ada keris kosong, itu tidak ada. Karena apa? Keris itu dibuat oleh empu. Empu ngertos ya? Empu dulu pembuat keris itu namanya empu, dan itu pasti punya kekuatan supranatural. Umumnya Hindu waktu itu ya, atau Buddha. Maka pasti ada jinnya. Sampai sekarang jin itu tidak pergi-pergi. Apalagi yang ditemukan di tempat-tempat khusus itu kuat sekali. Jadi kekuatan gaib di samping kekuatan kita yang diberi oleh Allah SWT dengan tentu seizinnya, juga malaikat. Yang mayoritas itu jin memang. Yang dominan itu jin. Kekuatan gaib itu loh. Umumnya sudahlah bisa tebak-tebat bahwa apa yang dinyatakan orang sebagai gaib itu kalau tidak dari manusia yang punya amalan khusus, juga dari jin. Umumnya dari jin. Kalau malaikat ya manusia itu, manusia yang lakunya bagus, kemudian mohon pertolongan kepada Allah SWT lalu dikirim kekuatan malaikat, mungkin itu yang kita harapkan dari KSS ini. Tapi umumnya yang dipraktekkan, yang ditunjukkan, yang dipamerkan, apalagi yang digunakan untuk nyantet itu pasti setan. Tapi kalau yang ini tadi bukan setan, itu jin muslim sebenarnya. Jin muslim ya, namanya muslim itu jangankan jin, manusia yang muslim, yang kiai pun ada yang kok sebelum menjabat lurus, setelah jabat ya itu kiai di Afrika sana itu setelah jabat itu yang geleyor. Masa sih tidak punya nurani, tidak punya kata hati, tidak punya basirah. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Kasihan saya. Tapi makanya saya na'udzubillah bukan anti seseorang enggak, tapi diri saya ingin penjenengan juga memproteksi diri dengan mohon perlindungan pada Allah SWT untuk tidak menjadi orang yang ilmunya kalah dengan hawa nafsunya. Umumnya gitu ya, orang itu kalau sudah mendapat jabatan ilmunya kalah dengan nafsunya. Harusnya mengatakan A yang benar, tapi sudah biar A minus atau B malah bisa aja. Jadi jin itu walaupun muslim, bahkan mungkin penjenengan nanti akan menemukan jin yang bisa baca ayat kursi, yang bisa baca Fatihah. Iyalah banyak. Apalagi di masjid jin semuanya bisa. Tapi kalau jin muslim yang di masjid jin memang semuanya soleh, gak ganggu lah. Setahu saya, tapi entahlah kalau ada yang suatu ketika yang ganggu, namanya jin juga manusia, juga makhluk Allah SWT. Jadi yang tadi ketika mau berkomunikasi dengan Allah SWT ya seperti semedi begitu, kemudian mengaku sudah ketemu Allah SWT. Kasihan saya. Kemudian ketika
aku mengambil atau mengundang malaikat Jibril, ya kemudian seperti apa, semedik itu lalu bicara atas nama malaikat Jibril. Tapi masalahnya kalau penjenengan sudah ngaji begini akan tahu bahwa iki nek suaranya pancet iki mesti awu-awu. Ngertos nggih? Maksudnya nek penyusup mesti suara penyusup yang muncul. Kalau misalnya penjenengan ada media itu ngundang jin misalnya, mesti bukan suaranya dia, suara jin itu, korin misalnya, korin mesti. Tapi kalau korin, ya kalau korin ini lain lagi. Kalau korin itu hampir 90% lebih mirip dengan yang dikorini. Kalau yang dikorini sudah meninggal misalnya, korin ini masih bisa menirukan suara yang dikorini. Tapi secara umum kalau bukan korin ya, itu suara lain. Walaupun orangnya misalnya Mas Khalid misalnya dijadikan media untuk bicara dengan Nyi Roro Kidul misalnya, ya suaranya Nyi Roro Kidul. Walaupun laki-laki suaranya suara Nyi Roro Kidul. Jadi gampang sekali mendeteksi iki ngibul iki. Jadi apa meneh malaikat Jibril diundang dengan rokok 3 itu malaikat Jibril gak ngerokok ya. Bukan hanya gak ngerokok, ya anti rokok banget lah. Ya malaikat Jibril tinggi dolanan. Jadi sebagaimana sering saya sampaikan, dunia spiritual itu lebih potensial menyimpang, atau potensi menyimpangnya lebih besar daripada syariat. Hakikat ini, makrifat ini loh, ilmu spiritual itu loh, ini nggak hati-hati lebih mudah nyimpang, lebih mudah untuk berbuat dosa, maksiat, bohong. Dan biasanya orang yang dihadapi atau orang yang datang kepada orang seperti ini memang orang yang memang senang dibohongi, orang yang potensial dibohongi, yang gampang percaya pada kebohongan gitu biasanya.